Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله حضرة الحبائب والقيادات والأساتذة الداعي dan juga para sesepuh bini sepuh, para hadirin hadirat yang insyaallah kesemuanya diberikan akan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan akan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga nantinya kita kesemuanya dikumpulkan bersama-sama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama akan yang di malam hari ini kita peringati akan haulnya, yaitu Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Salim Al-Aidrus, yang insyaallah kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dikumpulkan di dalam akan satu majlis, satu perkumpulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini kita berkumpul untuk bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang itu salawat kita kepada Rasulullah menjadi sebab tercurahkannya akan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pula mengingat, mengenang daripada akan sosok Al-Habib Ali bin Salim Al-Aidrus yang kita yakini merupakan daripada wali min awliyaillah, yang merupakan daripada salah seseorang al-alim al-amil bi'ilmi, merupakan daripada seseorang da'i ilallah, merupakan daripada seorang yang saleh, yang warid, yang mukhlis, yang mana ketika kita mengenang, mengingat tentang daripada akan seorang yang saleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cucurkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza dzikru shalihin tanazzalur rahmat, ketika disebut diingat akan orang-orang saleh maka bercucuran rahmat dari Allah. Di sini kita mengingat akan orang saleh pun juga kita mengenang, mengingat, menyebut akan sayyidus shalihin, pemimpin daripada akan orang-orang saleh. Maka tidak diragukan lagi kita berkumpul di dalam tempat yang penuh dengan rahmat Allah, yang banjir dengan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hingga insyaallah tidak kita pulang, tidak kita keluar daripada majlis ini kecuali semua daripada dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat, kesemuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita dijadikan akan kehidupan yang barakah, keluarga juga keluarga yang barakah, dijadikan daripada akan keturunan-keturunan kita keturunan yang saleh dan salihah, hingga nantinya kita juga bisa meraih, mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dalam kehidupan akhirat yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebetulnya Al-Fakir tadi ditembak, ditodong di tempat oleh Al-Habib Haidar untuk memberi mau'izah hasanah sama panitia. Ditodong sambutan tadi sebetulnya. Begitu duduk di sini ditodong suruh mau'izah. Kemudian tadi sudah disampaikan banyak akan daripada ilmu, daripada akan Ustaz Salihin yang banyak menyebutkan tentang akan ilmu-ilmunya kepada kita, kesemuanya mau'izahnya kepada kita. Sebetulnya Al-Fakir tidak perlu nambahi. Kalaupun nambahi ibaratnya kayak nguyai segoro. Tapi Allah kulihal. Di sini kita kesemuanya berkumpul untuk
memperingati haul. Jadi juga disebutkan, disinggung bahwasanya inti maksud tujuan daripada haul adalah mengingatkan kembali diri kita tentang diri sahibul haul untuk kita meneladani dan mengikutinya. Karena yang dihauli, yang diadakan peringatan haulnya itu mesti orang saleh, mesti orang-orang yang merupakan wali min auliyaillah, mesti merupakan daripada seorang alim dan lain sebagainya. Tak ada haul ketua atau kepala begal, kepala rampok. Masa orang haul kata itu mohon kamu. Mesti yang dihauli adalah orang alim, orang saleh, orang wali dan lain sebagainya. Mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diperingati akan haulnya, dikenang kembali akan dirinya untuk kita bisa mengikut dan meneladani. Maka PR kita setelah kita menghadiri daripada peringatan haul dimanapun itu juga, bukan hanya di tempat kita saat ini, tapi dimanapun itu juga, untuk paling tidaknya kita ada satu yang kita ambil dari hikmah ataupun ilmu yang dilakukan, yang ada pada diri sahibul haul, apapun itu dan dimanapun itu juga. Karena seringkali Al-Fakir mempertanyakan kepada banyak orang, kita seringkali menghadiri peringatan haul di mana-mana, bahkan di luar kota kita rela keluarkan uang dan juga tenaga dan lain sebagainya. Akan tapi pulang dari haul apa yang kita dapat? Coba tanya yang biasanya pulang dari haul, ketika ditanya, ya apa haul ini? Jawabannya, haul ini tambah rame, sing dodolan tambah wakil. Loh, isi ceramahnya yang disampaikan di situ apa? Ayo, 99,99% mesti jawabannya haul tambah di mana-mana. Ayo sudah. Tapi isi ceramahnya apa? Terus sahibul haulnya dulu bagaimana yang diceritakan oleh dai ataupun orang yang menyampaikan mau'izah, kan mesti menyampaikan manakibnya. Bagaimana? Anda tahu. Jadi pulang waktu keadaan ini seperti berangkat kalau beda nih, percuma. Bukan mengatakan bahwasanya haul itu bid'ah dan lain sebagainya kayak orang-orang sebelah, enggak. Tapi sih masalah kadang kita itu yang tidak mengambil daripada barokah sahibul haul itu. Jadi kayak bagi kita. Karena keperingatan haul tujuannya dan maksudnya adalah untuk kita menirunya, meneladaninya. Dan salah satu daripada apa yang bisa kita teladani daripada Al-Habib Ali bin Salim Al-Aitrus, yang seringkali Al-Fakir dengar daripada akan para sesepuh yang dulu menyantri kepada Al-Habib Ali, dan juga tadi salah satu yang sudah disinggung adalah bagaimana keikhlasan beliau. Selain semangat dan kecintaan beliau terhadap ilmu, selain semangat dan kecintaan beliau di dalam akan dakwah, selain kehati-hatian beliau terhadap akan segala apa yang diharamkan oleh Allah, selain daripada kewaraan beliau dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau pun juga merupakan orang yang begitu ikhlas. Dan 5 hal ini merupakan jalannya para as-sadah al-ba'alawi. Maksudnya jalannya para sadah al-ba'alawi adalah al-ilm, wal-amal, wal-wara', wal-khawf min Allah, wal-ikhlas lillahi ta'ala. Ilmu, lalu mengamalkan daripada ilmu, disertai dengan kewaraan, dan pula disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalannya para sadah al-ba'alawi yang juga ada pada diri Al-Habib Ali bin Salim Al-Aitrus. Kita lihat kecintaannya terhadap ilmu, bagaimana perjuangannya beliau di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan akan al-ilm, hingga kita bisa pastikan bahwasanya diri Al-Habib Ali bin Salim Al-Aitrus merupakan benar-benar merupakan warathatul anbiya, yang dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya al-ulama warathatul anbiya. Itu tergambarkan pada diri Al-Habib Ali bin Salim Al-Aitrus. Bagaimana perjuangannya yang mencontoh kepada guru-gurunya yang bersambung terus-menerus hingga kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
kewaraan beliau, takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Gak mau macam-macam dengan akan perkara-perkara yang jangankan haram, yang syubhat saja dia gak mau. Salah satu pernah berbagai yang dapat kisah pernah akan ada doa itu ikut rapat di Masjid Jami' Arab. Biasanya rapat mesti ono panganane, ono cemilane, ono martabak asin, martabak manis, martabak kosong, martabak bos. Panganan. Kita ditanya dari mana ini? Dijawab oleh yang pengurus itu, ini nanti dari akan kasih masjid. Jadi bawa panganan ini karena kalau pengurus masjid maka panganan ini bacokan itu ngambil dari kasih masjid. Jika ada bisa ngambil balik. Nah, mau ini punya masjid ini untuk kemaslahatan umat, bukan untuk pribadi dipangan batok dewi itu. Meskipun alasannya rapat pengurus masjid saiki penting marah. Nah, ngurus tekondi penting enak, penting marah kok meneh gratisan. Nah, urusan halal haram. Lalu begitu hati-hati terhadap daripada perkara hal yang diharamkan oleh Allah. Jangankan yang haram, yang syubhat pun beliau hati-hati daripadanya. Dan terutama yang paling terutama dari keikhlasan. Keikhlasan beliau di dalam akan berdakwah begitu luar biasa. Salah satunya tadi itu beliau memang mempunyai rutinan setiap minggu ke daerah Lawang naik bemo tadi itu dijemput ambil bemo. Paling saya tidak tahu numpak bemo. Kalau di TV tok gak enak numpak bemo. Aja bandingno ambek Alphard. Aja bandingno ambek apa? Sing larang nek. Mbak Jero dan lain sebagainya. Enak, tetapi alhamdulillah tetap berangkat. Alhamdulillah tetap jalan. Meskipun akan hujan. Pernah ada satu desa bahwa sing alhamdulillah itu punya rutinan di daerah Gondang Legi, Makhbar. Karena salah, daerah Gondang Legi suatu malam itu hujan deras. Sehingga orang-orang ini menyarankan kepada alhamdulillah kosnya tidur saja deh. Karena khawatir, karena tidak enak dan lain sebagainya, hujan terus. Nah, tetap berangkat. Begitu berangkat ngenes, lebih ngenes lagi. Nyampe di masjid ternyata yang hadir cuma beberapa orang. Kalau sing teko biasanya rame, dadak gara-gara hujan terus. Kalau sing teko si belan-belani hujan terus, dadak bodong turun meluker di rumah dewi. Tetap orang berangkat. Bahkan seringkali beliau itu ketika berangkat ngajar ataupun taklim itu membawa jajanan sendiri, kayak membawa roti dan lain sebagainya untuk dibagikan. Yang itu saya ini kakek sing lagi